Oke, hi friends, welcome back to Sunspec Creation. Di video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat tusuk-tusuk dasar dalam menjahit. Jadi di sini saya udah gambar beberapa pola. Gunanya ngegambar pola ini tuh biar hasilnya di sini rapi. Tapi kalau misalnya realitanya ketika teman-teman ingin menggunakan tusuk ini, nggak perlu pakai pola-pola kayak gini, langsung aja. Ini biar rapi aja nanti hasilnya. Oke, pertama kita akan membuat tusuk jelujur biasa. Jadi tusuk jelujur biasa ini adalah disebutnya build stitch. Jadi dia tuh besarnya tuh. Oke, pertama nih siapin dulu jarum sama benang. Yang tentu saja benangnya itu udah dimatiin ya. Nah, kemudian ambil kainnya, masukin jarumnya itu dari belakang sesuai yang ditandain. Seperti ini. Kemudian masukin dari atas, terus langsung masukin dari bawah. Nah, ini cara cepatnya sih untuk buat tusuk jelujur. Kalau nggak rapi kayak gini, tinggal dirapiin aja. Nah, jadi tusuk jelujur ini dia rata. Tusuknya itu sama semua ukurannya. Karena dia tusuk jelujur beraturan. Di sini saya buatnya itu jaraknya 1 cm yang udah ditandain. Tapi kalau misalnya realnya nanti teman-teman mau make, nggak perlu ditandain gini sih, langsung aja. Nah, ini kenapa saya langsung gini? Itu biar cepet ya. Nah, ini kalau dia nggak rapi, tinggal ditarik aja, dirapiin. Nah, kalau misalnya di tata busana itu harus gini ya teman-teman. Harus rajin-rajin ngerapiin. Biar hasilnya rapi. Kalau nggak dirapiin, nanti nggak rapi. Nah, kalau cara satu-satunya kayak gini. Dia dimasukin dulu ke belakang, ditarik, baru dimasukin lagi dari belakang ke depan. Nah, sebenarnya cara yang lebih rapi itu kayak gini, tapi kan lama. Jadi cara cepat itu kayak tadi, kayak gini nih cara lama nih. Tapi hasilnya lebih rapi. Nah, kalau udah, ini tinggal dinaikin lagi ke atas. Sebenarnya udah nggak muat ya ke sampingnya. Jadi ini dibalikin lagi, saya balikin lagi ke belakang biar dimatiin di belakang aja benangnya. Jadi nggak ada matiin benangnya di depan. Nah, kira-kira gini hasilnya, tusuk jelujur beraturan. Jadi dia tuh ukurannya sama semua nih, rapi, per 1 cm, kecuali di ujung tadi. Sekarang tinggal dimatiin jahitannya. Nah, ini tampak belakangnya. Kemudian ini tinggal dimatiin aja benangnya. Bisa ikutin tutorial di video. Nah, kayak gini. Harus benar-benar ketat ya, biar dia nggak lepas benangnya. Karena ini kan tujuannya untuk buat fragmen ya ceritanya. Kalau nanti kalian kuliah tata busana itu bakal disuruh bikin kayak gini. Berbagai macam tusuk dasar untuk fragmennya dulu. Ntar kalau penerapannya kan kita bisa pakai macam-macam. Nah, ini dia hasil akhirnya. Tapi kan dengan jarak 1 cm. Tapi nanti pas praktik bisa aja lewat-lewat dikit. Tapi dia tetap sama gitu. Nggak yang beda-beda jauh. Ini dia hasilnya. Ini biasanya dipakai untuk ngejulur gitu aja teman-teman. Untuk nyatuin dua bahan biar nggak berserak dan lain-lain. Ini kita buat tusuk jelujur tidak beraturan. Jadi ukurannya beda-beda. Kalau sebelumnya kita buatnya beraturan per 1 cm, ini sesuka hati aja. Ada yang panjang, ada yang pendek. Yang penting jelujur. Nah, ini kita masukin dulu benangnya dari belakang. Kemudian masukin lagi ke belakang. Lalu dinaikin lagi ke atas. Turunin lagi ke bawah. Nah, udah baru naikin lagi. Ini biasanya untuk nyatuin bahan gitu aja sih, sekedar nandain atau buru-buru. Yang penting dia tersatu gitu, tersambungkan bahan-bahan yang mau digunain. Ini kalau agak, itu dia kalau cara cepat agak berserak, jadi harus pelan-pelan dan dirapiin lagi. Nah, biasanya dalam prakteknya kalau hanya untuk jelujur-jelujur kayak gini tuh nggak terlalu dirapiin sih. Tapi kalau misalnya untuk tugas kuliah pasti harus dirapiin, kan nanti kerapian itu dinilai. Tapi kalau untuk praktiknya cuma untuk praktik doang, hanya untuk nyatuin bahan biar gampang dijahit, ya nggak harus rapi-rapi lagi. Nah, ini dia, dimasuk-masukin aja nih.
panjang pendek, yang penting dia terjelujur itu kayak dia kejahit aja, ini ada benangnya gitu. Nah, ini dimasukin lagi. Oke. Nah, itu dia. Jadi ini dia penampakan tusuk jelujur tidak beraturan. Jadi ukurannya itu nggak sama. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang lebar banget. Lalu seperti sebelumnya, ini kan udah selesai, tinggal dimatiin benangnya. Matiinnya harus benar-benar mati, biar enggak mudah lepas. Apalagi untuk fragmen, termulang loh. Oke, ini dia hasil akhirnya. Tusuk jelujur tidak beraturan. Sekarang kita lanjut yang ketiga. Ini tusuk jelujur renggang. Nah, jadi di sini saya mau praktekin langsung gimana cara buat tusuk jelujur renggang ini. Kita benar-benar belah kainnya. Ini kita ambil, udah kita lipat kainnya. Dan di sini nanti saya buat tanda ya, jadi saya lipat sesuai tanda. Nah, kemudian ini digunting, dibelah kainnya. Karena kan kalau kita nanti mau motong kain, kain itu pasti dilipat dua. Karena kita butuh untuk bagian depan dan belakang, atau bagian kanan dan kiri. Nah, kalau udah kayak gini, udah terbelah dua, langsung kita eksekusi. Siapin jarum dan benangnya, pastikan sudah dimatikan benangnya. Kemudian dari belakang, nih, kita naikin ke atas, atau ke atas. Lalu turunkan dan langsung dimasukin ke sebelahnya. Ini cara cepat seperti biasanya. Nah, ini di awal kita buatnya dia yang datar dulu. Datar seperti biasanya. Kemudian dimasukin lagi ke sebelahnya. Nah, lalu dia dibiarkan melengkung seperti ini. Tuh. Dia dibiarkan ada benang yang melengkung. Kemudian yang sebelahnya ini kita buat datar lagi. Oke, Kak, kenapa dia dibuat kayak gini? Biar dia kuat. Kalau misalnya dia longgar semua ketika digunting, itu nanti dia nggak kuat, bakal lepas kainnya, nggak nyatu gitu. Tapi kalau kita buat selang-seling kayak gini, yang rata ini itu bakal ngikat kainnya. Dan yang digembungkan itu yang bisa untuk ngangkatnya, ngasih jarak untuk kita ngegunting nanti. Gitu. Jadi ini dia penampakannya, datar, renggang. Gitu. Nah, tapi kalau di bawah dia rata, ini dia penampakannya. Oke, nah itu kan mulai kelihatan kan kalau kita buka seperti itu. Jadi nanti itu bakal kita gunting. Kalau untuk penjahit asli ya, nah, kalau yang untuk tukang jahit nanti bakal digunting asli, di bawahnya rata. Kalau penjahit asli itu nanti bakal digunting sama mereka. Tapi kalau kita gini aja, karena kan kita nggak mau memisahkan yang ini ya, yang depan sama yang belakang. Gitu. Oke, ini kita lanjut sampai ke akhir. Udah nih renggang, terus yang terakhir datar. Oke. Nah, kalau udah datar tinggal kita matiin. Nah, jangan lupa dimatiin benangnya. Oke. Nah, lalu digunting. Oke, ini dia
tampak depannya yang tusuk jeluju renggang. Nah, ini dia kalau misalnya diperlihatkan dari sisi samping lah ya. Ini dari depan, yang renggangnya dia lengkung gitu. Kemudian ini tampak belakangnya. Dia datar belakangnya. Nah, oke, kita lanjut ke tusuk selanjutnya. Siapin benang dan jarumnya, jangan lupa dimatiin. Ini yang mau lihat cara matiin benang. Bagi yang belum tahu caranya. Oke, nih kalau udah kita lanjut. Ini kita buat tusuk tikam jejak. Jadi pertama masukin benangnya dari bawah ke atas, kemudian masukin ke bawah. Nah, kemudian kasih jarak yang sama dari bawah, tarik ke atas, lalu masukin ke bawah, tapi ujung yang sebelahnya, seperti yang di video. Dan, nah, terbentuklah tusuk seperti yang ada di mesin jahit. Dia seperti jahit mesin, padahal kita buatnya pakai tangan. Ini namanya tusuk tikam jejak. Kita ulangi, masukin dari bawah, agak ke depan, dikasih jarak, terus dari atas dimasukin pas di sebelumnya. Nah, seperti ini. Ini sekali lagi, perhatiin baik-baik, masukin jarumnya dari atas, dari bawah ke atas. Nah, kemudian dari atas ke bawah dimasukin tepat di yang sebelumnya. Nah, ini dia, hasilnya seperti ini. Kita lakukan sampai selesai, sampai ke ujung. Tusuk tikam jejaknya. Nah, ini dia penampakannya. Ini kemudian saya skip aja ya. Oke friends, nah ini tampak sudah jadi tusuk tikam jejaknya. Ini bisa kelihatan kan? Ini tampak detailnya tuh. Dia sama kayak hasil jahitan pakai mesin jahit, tapi ya tentu saja tidak serapi mesin jahit karena kan ngerjainnya itu pakai tangan. Jadi ini dia tampak depannya. Untuk tampak belakangnya itu seperti ini. Nah, ini dia tampak belakangnya. Oke, next kita lanjut ke tusuk selanjutnya.